Biografi Jack Ma. Jack Ma adalah seorang pembisnis sukses di Tiongkok. Beliau dapat menjadi seorang miliarder berkat usahanya, yaitu Alibaba.com. Alibaba.com adalah sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok, dan beliau merupakan seorang pendiri dari perusahaan tersebut. Dalam mencapai kesuksesannya, beliau menghadapi banyak kesulitan. Jack Ma memiliki nama asli Mayun. Beliau lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok pada tanggal 10 September 1964. Beliau berasal dari keluarga dengan ekonomi yang lemah. Orang tuanya adalah seorang pemusik dan pendongeng tradisional. Sejak kecil, Jack Ma memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris. Namun orang tuanya tidak memiliki biaya. Lalu pada akhirnya ia mulai belajar bahasa Inggris di sebuah hotel di Hangzhou. Sejak umur 12-20 tahun, ia naik sepeda ke hotel tersebut untuk dapat belajar bahasa Inggris. Dia juga sering memberikan tur keliling kepada turis di daerah tersebut untuk melatih bahasa Inggrisnya. Sejak saat itu pemikiran Jack Ma mulai terbuka karena ia sering bergaul dengan orang luar. Ia juga menjadi berbeda dengan anak seumurannya karena memiliki wawasan yang luas. Nama panggilan Jack diberikan oleh seorang turis asing kepadanya, dan nama itu melekat sampai sekarang menjadi Jack Ma. Saat kecil, Jack Ma memiliki akademik yang buruk. Ia mengalami gagal tes sebanyak 2 kali, bahkan saat itu ia masih menduduki sekolah dasar. Ia juga kesulitan untuk masuk ke sekolah menengah. Lalu setelah lulus sekolah, ia mencoba mendaftar 3 kali ke sebuah universitas, namun ia ditolak. Ia juga pernah mendaftar 10 kali ke Harvard, namun ia juga ditolak. Lalu pada akhirnya ia mendaftar ke sebuah universitas keguruan di Hangzhou, dan akhirnya ia diterima. Di sana ia belajar menjadi seorang guru menengah. Lalu pada akhirnya ia lulus pada tahun 1988, dan ia resmi menjadi guru selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mencoba melamar di berbagai pekerjaan, namun ia selalu ditolak, bahkan sampai 30 kali. Bahkan saat ia melamar di KFC, hanya ia yang ditolak dari ke-34 pelamar. Lalu pada tahun 1995, ia memiliki inspirasi untuk membuat situs perdagangan virtual. Pada tahun 1999, beliau ingin memulai bisnis dengan internet, namun rekan-rekannya tidak setuju. Mereka berkata itu bodoh karena mereka tidak tahu sama sekali tentang internet dan komputer. Lalu Jack Ma mencoba meminjam 3.000 US dollar selama 3 bulan, namun ia tidak mendapatkannya. Lalu pada akhirnya Jack Ma bersama dengan beberapa rekannya membangun situs yang diberi nama Alibaba. Alibaba merupakan sebuah situs yang memfasilitasi pedagang Tiongkok untuk dapat menjual barang ke luar negeri melalui dunia maya. Pada 3 tahun pertama, mereka tidak mendapatkan untung sama sekali. Namun Jack Ma tetap meneruskannya karena mendapatkan banyak email terima kasih dari para pelanggan. Ia yakin kalau ia membantu banyak orang, maka suatu saat ia akan berhasil. Lalu Jack Ma bersama dengan rekan-rekannya perlahan membangun usaha itu. Lalu pada akhirnya setelah 16 tahun, mereka dapat mendirikan Alibaba Group. Jack Ma yakin jika kamu selalu optimis, maka kesempatan akan selalu ada. Lalu Alibaba Group membuat terobosan yang diberi nama Alipay. Alipay merupakan sistem pembayaran mirip dengan rekening bersama. Kesuksesan Jack Ma dengan Alipay-nya membawa Alibaba mencetak sejarah. Dari IPO atau Initial Public Offering, bursa saham
Amerika pada tahun 2014. Alibaba Group bernilai 200 miliar lebih sejak melantai di bursa New York tahun 2014. Kesuksesan Jack Ma tidak ia raih dengan mudah, namun dengan kerja keras, dan ia selalu optimis agar ia dapat berhasil. Dan pada akhirnya ia dapat berhasil dan dapat menikmatinya. Sekian biografi mengenai Jack Ma. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Bukan hanya menjadi presiden, ia juga adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno akrab dipanggil dengan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno menamatkan sekolah dasarnya di Surabaya. Setelah ia tamat, ia melanjutkan pendidikan di HBS, Hugger Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Teknis Hook School, di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah, Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno di Konferensi Asia Afrika. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah bertanggung jawab, ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pada sidang umum ke-4 tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden. Pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama, dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno meninggal saat ia berumur 69 tahun. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Perkenalkan, nama saya Nicolsio dari Suku MIPA 7, angkatan 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi N'Golo Kante. N'Golo Kante adalah pemain bola asal Chelsea FC
yaitu klub Inggris yang lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Paris atau Prancis. Orang tuanya merupakan imigran dari asal Mali yang mencari peruntungan di dataran Eropa pada tahun 1980-an. Kanti sudah tinggal sang ayah saat usianya masih 11 tahun. Sejak ketinggalan sang ayahnya itu, dia tinggal bersama ibunya. Kanti kecil juga sangat menyayangi ibunya dan bekerja keras untuk meringankan beban ibunya. Ngolo Kanti merupakan anak pertama dari pasangan yang bernama Tuan Lanti dan Nyonya Kanti. Kanti tumbuh di sebuah daerah di Ussel Malmaison, daerah suburban kecil dan padat di kota Paris. Daerah ini dikenal dengan pekerjaan yang kasar. Tumbuh di Ussel Malmaison, masa kecil Kanti dihabiskan dengan menjadi pemulung. Ia berjalan jauh di bagian timur kota Paris untuk mengumpulkan limbah dan sampah. Benda-benda itu ia akan jual ke perusahaan daur ulang. Kanti sadar pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, ia memiliki impian yang tinggi. Ia akan bekerja keras untuk bisa membebaskan keluarganya dari lingkaran kemiskinan. Kehidupan keluarga yang kurang mampu membuat Kanti ingin bekerja ketimbang menonton pertandingan sepak bola. Ia hanya menyaksikan pertandingan sepak bola ketika ada bar atau kafe yang mempertontonkan pertandingannya sepak bola di televisi. Kalau Kanti bercita-cita menjadi pemain sepak bola ketika banyak klub-klub remaja yang berdiri di sekitar rumahnya. Sampai pada akhirnya, Piala Dunia 1998 memberinya kisah tersendiri. Kanti mulai belajar dari sepak bola. Timnas Prancis kala itu benar-benar membuatnya takjub. Terasa spesial bagi Kanti karena skuad Prancis saat itu diisi oleh nama-nama imigran seperti Zinedine Zidane, Lilian Thuram, dan Patrick Vieira. Melalui partisipasi imigran tersebut, Prancis mampu meraih gelar juara Piala Dunia di kandangnya sendiri. Selain mulai mengenal sepak bola melalui Piala Dunia 1998, Kanti sejatinya adalah seorang pemulung mampu meraup keuntungan besar dari gelarnya tersebut. Tiap hari, ia mampu mengumpulkan banyak sekali limbah atau sampah dari wisatawan yang berkunjung ke Prancis. Sampah yang dijatuhkan para penikmat sepak bola dari berbagai penjuru dunia itu tak ubahnya menjadi barang yang sangat berharga bagi Ngolo Kanti. Saat amat setelah Piala Dunia 1998, Kanti yang saat itu masih berusia 8 tahun benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola. Dia bergabung dengan JS Soesnes di pinggiran barat Prancis. Setelah masuk akademi tersebut, Kanti menjadi sosok yang menonjol dalam tim. Namun banyak yang meragukan kapasitasnya. Dengan perawakan yang kecil, apakah Kanti bisa bertahan selama 90 menit? Kekurangannya itu justru menjadi kelebihan tersendiri bagi Kanti. Ia belajar bagaimana cara menjadi gelandang yang baik dengan bermodalkan tubuh yang kecil. Hari demi hari, Kanti berkembang bersama akademi tersebut. Beberapa piala berhasil dipersembahkan oleh Ngolo Kanti. Namun ada satu hal yang menjadi paling mencolok dari sosok Kanti. Dirinya selalu menghindari perayaan saat timnya memenangkan sebuah kejuaraan. Setelah menghabiskan 4 tahun bersama akademi pertama itu, Kanti masuk dalam jajaran pemain muda yang ikut melatih anak-anak berusia lebih muda darinya. Ia mengambil jam ekstra untuk melatih anak-anak tersebut. Dalam hal itu, Pierre Philly yang menjadi manajernya saat itu menjadi sosok penting yang menjadikan Kanti sebagai pribadi yang patut diperhitungkan. Dari situlah Kanti mulai mendapat pundi-pundi uang. Setelah bangkit dari klub lokalnya itu, Kanti mulai terjun ke jenjang yang lebih profesionalnya, yaitu pada tahun 2010 hingga 2012, Kanti bergabung dengan Bologna. Bakat yang dimilikinya berhasil mengesankan pelatih Bologna Doan saat itu. Setelah sukses bersama Bologna di tahun 2013, ia membuka kain hingga pada akhirnya berlabuh ke salah satu tim Inggris, yaitu Leicester City tahun 2015. Disinilah kali cemerlangnya dimulai. Setelah sebelumnya ia sempat mengungkap bahwa dirinya ingin sekali bermain di Inggris, Leicester City menjadi salah satu cita sukses Ngolo Kanti sebagai pesepak bola profesional.
Dirinya dibawa oleh pemandu lokal Leicester City, Wales, pada tanggal 3 Agustus 2015. Kante betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang hebat dengan menjadi bagian di musim ajaib Leicester City. Selain gelar juara Liga Premier League yang ia raih bersama Leicester City, Kante juga masuk dalam susunan PEA 10 of the Year. Di tahun yang sama, Kante juga merasakan manisnya berseragam tim nasional Prancis. Berkat penampilan cemerlangnya tersebut, ia bersama The Foxes, ia dipanggil memperkuat S. Besus. Debutnya terjadi pada 25 Maret 2016 melawan Belanda. Bagi Kante, Leicester City sangatlah berjasa dalam pengembangan kalinya. Setelah hanya semusim dan hampir 40 kali serta cetak 1 gol bagi The Foxes, kegemilangnya Kante akhirnya membawa menuju Stamford Bridge dengan mahar 32 juta pound atau sekitar Rp 560 miliar. Seketika itu pula, Kante menjadi gelandang yang dikenal di dunia. Meski memiliki gaji fantastis saat bergabung dengan Chelsea, Kante tetap menunjukkan sikap rendah hatinya. Setiap pergi latihan, selalu menggunakan Mini Cooper sederhananya untuk menuju ke camp latihan Chelsea. Musim debutnya berhasil dengan The Blues atau Chelsea dilalui dengan gemilang. Ia menjadi pilihan utama dan berhasil cetak 2 gol dari 41 laga di semua ajang. Kualitas yang menambah bersama Chelsea membawanya kembali menjadi kampiun Liga Premier League Inggris di musim 2016 atau 17. Selain itu, ia masuk dalam skuad Piala Dunia 2018 di Rusia. Disinilah puncak karir N'Golo Kante dimulai. Ia dan teman-temannya sukses membawa Prancis menjadi juara dunia dengan menundukkan Kroasia di Liga Final. Keluguan Kante kembali tercermin saat ia menjadi pemain terakhir yang mengambil foto dengan topi Piala Dunia. Di atas lapangan, Kante selalu bekerja keras. Ia berlari sepanjang pertandingan dan bisa mencakup hampir seluruh wilayah tengah. Kante tak kenal lelah. Hal ini membuatnya mendapat beberapa candaan. Salah satunya adalah, jika 70% dunia ini diliputi air, maka sisanya adalah Kante. Ini, Kante menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Namanya sering disebut-sebut oleh pemain dunia dan insan sepak bola. Sosok yang rendah hati serta kegigihan yang tidak henti berhasil membuat Kante mewujudkan impiannya sejak kecil, yaitu mengangkat derajat keluarganya. Terima kasih. Biografi Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama atau yang paling dikenal dengan panggilan HK Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Basuki adalah putra pertama dari almarhum Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih. Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Basuki memiliki 4 orang adik, yaitu Basuri Cahayapurnama, Vivi Leti Indra, Heri Basuki, dan Basu Panca Prasetyo yang meninggal di usia remajanya. Keluarganya adalah keturunan Tionghoa Indonesia dari suku Hakka. Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan di sekolah menengah tingkat pertama. Selamat dari SMP, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Di Jakarta, Basuki menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Ahok diurus oleh seorang wanita Bugis beragama Islam yang bernama Miss Ribu Andi Baso Amir binti Aka.
Setelah lulus dengan gelar insinyur geologi, Basuki kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989. Basuki menikah dengan Veronica Tan Pahir Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri. Basuki menceraikannya pada tahun 2018. Ia mendapatkan hak asuh anak kedua dan ketiga. Pasca bercerai dengan Veronica, Basuki menikah dengan mantan ajuan Veronica Tan, yakni Puput Nastiti Devi, pada tahun 2019. Pasangan ini dikaruniai oleh seorang putra bernama Yosafat Abimanyu Purnama yang lahir pada tanggal 6 Januari 2020. Nama panggilan Ahok berasal dari ayahnya. Beliau selalu ingin menjadikan Basuki orang yang sukses dan memberikan panggilan khusus baginya, yaitu Ban Ho. Kata ban sendiri berarti puluhan ribu, sementara Ho memiliki arti belajar. Bila digabungkan, keduanya bermakna belajar di segala bidang. Lama-kelamaan, panggilan Ban Ho berubah menjadi Ahok. Pada tahun 1992, Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai direktur PT Nurindra Eka Persada sebagai persiapan membangun pabrik gravel Peksen pada tahun 1995. Pada tahun itu juga, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaksindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mangkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung dan memanfaatkan teknologi Amerika Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama kawasan industri air kelik atau KIA. Kiprah politik. Pada tahun 2004, Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PIB. Sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh almarhum Syahjir pada pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Belitung Timur 2005. Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan atau PNBK. Ikut sebagai calon bupati, wakil bupati Belitung Timur periode 2005-2010 dengan mengantongi suara 37,17%. Pasangan ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang atau PBB pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, yaitu Khairul Effendi. Dan itulah dia biografi dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pablo Escobar lahir dengan nama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1949 di Kolombia. Escobar merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, dibesarkan di kota Medellin, Kolombia. Pablo Escobar mulai melakukan kegiatan kriminal dengan mencuri batu nisan. Ayahnya praktik menjual ijazah sekolah menengah palsu. Pablo Escobar diketahui belajar di universitas dalam waktu yang singkat dan tidak mendapatkan gelar serta ijazah. Pablo Escobar akhirnya terlibat dalam banyak aktivitas kriminal,
dengan rekannya Oscar Benel Aguirre. Mereka berdua mulai menjalankan penipuan di jalanan, menjual rokok selundupan, menjual tiket lotre palsu, dan melakukan pencurian mobil. Di awal tahun 1970-an, Pablo Escobar bertindak sebagai pencuri dan pengawal. Ia diduga menghasilkan $100.000 dengan menculik seorang pejabat di Medellin dengan tebusan. Pablo Escobar kemudian mulai bekerja dengan Alvaro Prieto, seorang penyelundup yang beroperasi di sekitar Medellin, Kolombia. Dari pekerjaannya dengan Alvaro Prieto, Escobar berhasil mengumpulkan 1 juta peso Kolombia pada usia 22 tahun. Dan saat Escobar berusia 26 tahun, ia sudah berhasil mengumpulkan senilai 100 juta peso atau sekitar $3 juta Amerika Serikat. Mulai berbisnis kokain mulai pada tahun 1975. Pablo Escobar pada kala itu memulai mengembangkan bisnis kokainnya dengan mengirimnya keluar Kolombia. Pada bulan Maret 1976, Pablo Escobar kala itu berusia 26 tahun menikahi Maria Victoria Henao yang berusia 15 tahun. Dari pernikahan itu mereka memiliki 2 anak bernama Juan Pablo, Sebastian Marroquin, dan Manuela. Pada bulan Mei 1976, Pablo Escobar dan beberapa anak buahnya tertangkap dengan membawa 39 kg bahan baku kokain, tapi dapat bebas karena suap dan ancaman pembunuhan. Pablo Escobar kemudian semakin mendalami bisnis narkoba. Pablo Escobar dan kartel Medellin. Pablo Escobar bersama dengan Carlos Lehder serta George Ochoa yang kemudian dikenal dengan nama kartel Medellin bekerja sama membuat titik pengiriman kokain di wilayah Bahama di sebuah pulau bernama Norman Cay yang dekat dengan Florida. Sebagian besar tanah di pulau itu untuk dibangun landasan udara, pelabuhan, rumah, hotel, dan juga beberapa gudang untuk kokainnya. Ia juga membeli beberapa perahu dan pesawat sebagai sarana pengiriman barangnya. Dari tahun 1978 hingga 1982. Pulau Norman Cay digunakan sebagai rute penyelundupan sentral bagi kartel Medellin. Pablo Escobar meraup banyak keuntungan dari bisnisnya tersebut. Ia dapat membeli lahan seluas 20 km di Antioquia senilai jutaan dolar dan membangun rumah mewah. Diperkirakan setiap bulan Pablo Escobar memasok 70 hingga 80 ton kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat karena permintaan untuk kokain semakin meningkat. Escobar memulai bekerja dengan Roberto Suarez Gomez. Rekannya itu membantu untuk mendistribusikan ke negara-negara lain di Amerika dan Eropa serta ke Asia. Dalam biografinya, kartel Medellin milik Pablo Escobar mampu meraup 70 juta dolar Amerika Serikat per harinya, atau sekitar 26 miliar dolar dalam setahun. Kekayaan Pablo Escobar di tahun 1989 sangat banyak, sehingga menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih pribadi hampir 3 miliar dolar. Pablo Escobar melalui kartel Medellinnya menguasai 80% kokain dunia. Robin Hood bagi orang miskin, Medellin. Meskipun bagi pemerintah Amerika Serikat dan Kolombia Escobar merupakan musuh utama mereka, Pablo Escobar adalah pahlawan bagi banyak orang di kota Medellin, terutama bagi orang-orang miskin. Ia banyak menyumbangkan hartanya ke orang-orang miskin di Medellin. Karena kebaikannya itu, beberapa orang Medellin sering membantu Escobar melarikan diri dari penangkapan polisi. Supremasi kartel narkoba Kolombia tersebut mengakibatkan Kolombia menjadi ibu kota pembunuhan tertinggi dunia dengan 25.100 kematian akibat kekerasan pada tahun 1991 dan 27.100 pada 1992. Tingkat pembunuhan ini yang meningkatkan didorong Pablo Escobar yang memberikan hadiah bagi para pembunuh bayarannya sebagai upah. Akhirnya Pablo Escobar menyerah kepada pemerintah Kolombia pada tahun 1991. Pablo Escobar dikurung dalam penjara pribadi mewahnya bernama La Catedral. Walaupun begitu, kegiatan kriminal Escobar terus berlanjut walaupun ia dipenjara. Akhirnya pemerintah setempat memindahkannya ke penjara umum yang pada tanggal
22 Juli 1992, namun ia melarikan diri pada tahun itu juga. Pablo Escobar meninggal tertembak pada tanggal 2 Desember 1993. Ketika kematiannya, total kekayaan Pablo Escobar dari bisnis narkobanya mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1992.